Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Hari ini kita masih belajar di subtema 1 pembelajaran kelima. Materi yang ada di pembelajaran kelima ini yang pertama yaitu mengidentifikasi manfaat teknologi produksi pangan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi keragaman individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar. Dan yang ketiga, mengamati cara mengukur volume benda dengan satuan tidak baku. Untuk lebih jelasnya coba kalian buka buku kalian halaman 37 ya, sambil diperhatikan videonya baik-baik. Anak-anak, pada halaman 37 dan 38 di sini terdapat teks bacaan yang berjudul Membuat Tempe. Kita baca sama-sama ya. Wayan sedang berlibur ke Yogyakarta. Ia mengunjungi paman dan bibinya. Paman dan bibi Wayan adalah pengusaha tempe dan tahu. Nah, di sini di halaman 38 ada teksnya, kita baca ya. Membuat tempe. Wayan sedang berada di rumah paman dan bibinya di Yogyakarta. Wayan merasa senang berada di sana karena mereka ramah dan baik. Selama di Yogyakarta, bibi mengajari Wayan cara membuat tempe dan tahu. Setiap hari mereka membuat tempe dan tahu dibantu oleh beberapa pegawai. Paman Wayan akan menjual tempe dan tahu ke pasar-pasar atau warung sayur. Namun ada juga yang membeli tempe dan tahu paman ke rumah. Ternyata cara membuat tempe sangat mudah. Dibutuhkan beberapa bahan yaitu kacang kedelai, ragi tempe, dan daun pisang atau plastik. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kalau masih kotor, apalagi masih ada kulit kacang kedelai, pasti tempe yang dibuat menjadi tidak enak. Kacang kedelai yang sudah bersih direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci kembali hingga kulitnya terlepas. Di tempat paman Wayan ada mesin pengelupas kulit kedelai. Mesin itu akan mengelupas kulit kedelai dan membagi kedelai menjadi dua bagian. Kata pamannya, kalau tidak punya mesin penggiling untuk memecah kedelai, maka biasanya mereka menaruh kedelai ke dalam karung kemudian menginjak-injaknya. Selanjutnya, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Jika kacang kedelai sudah hangat, maka ditaburilah dengan ragi tempe. Ragi tempe membantu proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Pemberian ragi tempe ada takarannya. Jika kita memberikannya tanpa diukur, maka tempe tersebut tidak akan terbentuk, bahkan bisa busuk. Kacang kedelai yang sudah ditaburi ragi dibungkus dengan daun pisang. Jika tidak ada daun pisang, plastik juga boleh. Perlu waktu selama 1 atau 2 hari sebelum kacang kedelai menjadi tempe. Cara membuat tempe terlihat mudah. Tuhan menciptakan kedelai yang banyak manfaatnya untuk kita. Menurut Bibi Wayan, tempe dan tahu adalah salah satu hasil teknologi pangan dari hasil pertanian. Teknologi pangan merupakan pengetahuan tentang bahan makanan yang digunakan untuk proses pembuatan makanan. Sebenarnya Wayan juga diberitahu oleh paman dan bibi bagaimana cara membuat tahu. Namun Wayan masih ingin mempraktikannya di lain waktu. Pada teks bacaan yang tadi, di sini kita bisa mengambil informasi tentang cara pembuatan tempe. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mengenal ya cara pembuatan tempe. Nah, anak-anak jangan lupa nih, tempe dan tahu itu berasal dari kacang kedelai. Nah, tempe dan tahu ini juga merupakan hasil teknologi pangan dan dari hasil pertanian. Itu merupakan salah satu hasil teknologi pangan, tahu dan tempe ya anak-anak. Nah, kalau kalian ingin misalnya nih berkunjung ke suatu tempat di mana pabrik tempe, nah di situ nanti kalian akan melihat bagaimana cara proses pembuatan tempe secara langsung, mulai dari kacang kedelainya dicuci, lalu dipisahkan antara kulit dan bijinya, kemudian diberi ragi, setelah itu dikukus dan baru menjadi tempe itu 1 atau 2 hari. Nah, begitulah proses kacang kedelai menjadi tempe. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 40 ya. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Ayo menuliskan arti kata dan contoh kalimatnya. Nah, untuk tugas kalian cukup menemukan arti katanya saja, tidak usah kalian tulis kalimatnya ya, Nak ya. Nah, di sini ada beberapa kata yang harus kalian cari artinya. Ada pegawai, ragi, mesin, kukus, teknologi, dan proses. Nah, anak-anak kalian cari kata-kata yang ada di halaman 40 ini beserta artinya ya. Jadi kalian cari nih pegawai itu artinya apa ya. Nah, setelah kalian ketemu, kalian tulis artinya langsung saja di buku paket kalian masing-masing ya anak-anak. Dan selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume bangun ruang. Nah, sebelum kita membahas volume, anak-anak tahu tidak nih arti volume itu apa ya?
Ada yang tahu tidak? Nah, anak-anak, volume itu merupakan isi dari suatu bangun ruang. Nah, jadi volume itu yang dimasukkan itu isi. Nah, contohnya ada di halaman 41 nih. Sekarang kita baca ya. Paman Wayan menunjuk ke arah satu karung besar kedelai. Kedelai-kedelai tersebut hendak dibuat tempe dan tahu. Paman Wayan menyuruh seorang pegawainya menempatkan kedelai tersebut ke dalam beberapa wadah. Wayan menghitung banyaknya keranjang berisi kedelai agar dapat menampung seluruh isi karung yang besar itu. Ternyata ada 8 buah keranjang, artinya volume satu karung besar terberisi kedelai sama dengan 8 keranjang berukuran sedang. Maksudnya, jadi satu karung besar ini berisi kedelai itu sama dengan 8 keranjang berukuran sedang. Artinya, volume pada satu karung besar kedelai ini itu ada 8 keranjang berukuran sedang. Nah, itu merupakan volume. Ingat ya, volume itu adalah isi. Nah, biasanya kalau kalian beli makanan atau beli minuman, nah coba kalian bandingkan nih, kalian beli minuman yang berbotol besar dengan yang berbotol kecil. Nah, isinya pasti akan berbeda kan sayang? Nah, itu yang dinamakan dengan volume. Pasti volume yang ada di botol besar lebih banyak daripada volume yang ada di botol kecil. Seperti itu ya nak ya. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 42 ya. Di sini ada tugas nih untuk kalian di Ayo Berlatih. Membandingkan volume benda. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Jadi tugas kalian lingkari dari beberapa gambar ini mana yang mempunyai volume lebih banyak. Artinya mana benda yang memiliki isi lebih banyak. Kalau kalian sudah tahu, kalian lingkari bendanya ya. Langsung saja dikerjakan di buku paket kalian masing-masing. Dan selamat mengerjakan. Anak-anak, sekarang kita akan mengamati keberagaman sifat individu. Nah, di halaman 43 di sini terdapat teks dialog. Sekarang kita baca sama-sama ya. Bacalah teks dialog di bawah berikut ini. Diskusikan karakter tokoh-tokoh yang ada pada teks. Artinya nanti kita akan menentukan karakter masing-masing tokoh ini atau sifatnya ya. Ahmad, Bu, tadi pagi aku berkunjung ke pabrik es krim. Sambil melihat-lihat pabrik, kami melihat cara pembuatan dan mencicipi es krim. Susi, kok kakak tidak dibawakan es krimnya? Itu kan makanan kesukaan kakak. Ahmad, kalau aku bawa es krim dari pabrik nanti meleleh kak. Aku tahu kok kakak suka sekali es krim. Tadi aku membeli es krim di warung dekat rumah pakai uang jajanku. Ini es krimnya kak. Susi, terima kasih ya Ahmad, kamu memang adikku yang baik. Ibu, jangan lupa berdoa sebelum makan Susi. Dengan begitu kamu mensyukuri makanan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Anak-anak, setelah kalian membaca teks dialog yang tadi, sekarang coba nih kalian tarik garis yang ada di halaman 42. Tariklah garis dari gambar tokoh ke sifat yang sesuai dengan dialog. Jadi nih, ibu ini memiliki sifat apa tadi sesuai dengan dialognya, lalu Ahmad memiliki sifat seperti apa, dan juga Susi memiliki sifat seperti apa. Nah, untuk mengerjakannya kalian langsung kerjakan saja di buku paket masing-masing ya nak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak belajarnya dan jangan lupa ya tugas-tugasnya dikerjakan.